Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galuh Kartika Murti. Saya dari kelas A1 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tujuan, fungsi, dan peranan dakwah dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini bertujuan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian, seperti halnya ketika dua individu yang sedang berkomunikasi. Kedua individu tersebut menggunakan bahasa yang berbeda-beda karena kebudayaan yang berbeda pula. Sehingga komunikasi antar budaya inilah yang akan berperan sebagai alat untuk mengurangi tingkat ketidakpastian logika maupun definisi dari topik yang sedang dibicarakan. Bahkan, komunikasi antar budaya pun juga bertujuan sebagai alat efektivitas komunikasi. Agar informasi yang disampaikan dapat dimengerti secara efektif, maka diperlukan adanya komunikasi antar budaya ini. Fungsi komunikasi antar budaya. Adapun beberapa fungsi dari komunikasi antar budaya, antara lain menyatakan identitas sosial. Dengan adanya komunikasi antar budaya, individu dapat menunjukkan identitas sosialnya sendiri. B. Menyatakan integrasi sosial. Komunikasi antar budaya dapat menyatukan dan mempersatukan antara pribadi dan interaksi tersebut. Menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya pun dapat memberikan wawasan yang baru, bahkan wawasan yang belum pernah diketahui oleh individu tersebut. Hubungan interaksi. Selain itu, komunikasi antar budaya juga dapat menciptakan hubungan yang komplementer serta hubungan yang selaras. Di dalam komunikasi antar budaya pun juga terdapat fungsi sosial, di antaranya ialah pengawasan. Pada umumnya, kegiatan komunikasi antar budaya terjadi ketika komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan. Fungsi ini lebih banyak digunakan oleh media massa penghubung. Komunikasi antar budaya ini dapat juga dijadikan sebagai jembatan bagi setiap individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Biasanya beda individu atau lebih akan menyampaikan persepsi mereka yang berbeda pula. Sosial nilai. Di sini fungsi komunikasi antar budaya dapat memberikan ajaran dan perkenalan nilai-nilai dari suatu kebudayaan, suatu masyarakat lain. Menghibur. Dalam hiburan pun juga ada kegiatan komunikasi antar budaya. Hal ini dapat ditemukan seperti di saat kita menonton tarian, nyanyian, bahkan drama sekaligus. 2. Peranan bahasa dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya sering terdengar sukar untuk dilakukan karena kebudayaan atau pola hidup mereka yang berbeda akan membuat kesalahpahaman di antara kedua individu, sehingga perlu adanya sesuatu yang dapat menurunkan tingkat kesalahpahaman di antara kedua individu agar tidak terjadi pertikaian. Hal itu dapat ditemukan pada bahasa baik verbal maupun non-verbal. Nah, peranan bahasa saat ini merupakan alat yang sangat berperan penting dalam komunikasi antar budaya. Contohnya itu seorang pesisir yang memiliki pola hidup keras kerap kali berbicara dengan keras juga, sehingga dapat membuat orang salah mengartikan. Dikiranya orang tersebut sedang marah-marah, padahal sebenarnya tidak. Sehingga keberadaan bahasa di sini diperlukan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa kebangsaan, maka kesalahpahaman akan menurun dan perlahan menghilang. Karena bahasa sendiri dapat memilah mana marah, mana sedih, dan mana yang senang. Sekian dari saya. Terima kasih